Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisna Febrina. Di sini saya akan memaparkan bagaimana cara membuat website menggunakan WordPress. Langsung saja, pertama kita install terlebih dahulu WordPress, kemudian kita ekstrak di dalam XAMPP dan juga htdocs. Di sini kita ekstrak filenya. Kita tunggu sampai filenya terekstrak. Di sini kita ubah nama filenya menjadi nama yang ingin kita gunakan. Di sini saya menggunakan website sebagai nama folder yang akan nanti kita gunakan. Kemudian kita aktifkan XAMPP, Apache dan MySQL. Kemudian kita masuk ke dalam localhost. Di localhost kita login, dan ketika sudah masuk ke dalam phpMyAdmin, kita akan membuat database baru sesuai dengan nama folder. Di sini sudah ada yang kembar, kita akan membuat nama folder yang baru, yaitu website. Oke, database telah kelar. Setelah selesai databasenya, maka kita akan menuju ke laman yang tadi kita telah buat di localhost htdocs. Nah, di sini adalah konfigurasinya. Yang pertama, kita akan install WordPress terlebih dahulu. Di sini kita memilih bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Setelah itu kita akan diminta untuk menginstal WordPress. Di sini kita tulis basis data, artinya nama website ya, nama database yang tadi kita telah buat. Di sini website, kemudian kita jalankan dan pemasangan. Setelah itu judul situs, silahkan. Di sini saya sudah membuat kantor Desa Benteng. Kemudian nama saya Sisna Febrina. Di sini kita tulis kata sandi yang menurut kita mudah diingat. Kemudian kita masukkan Gmail, kemudian install WordPress. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, beginilah tampilan ketika kita telah menginstal WordPress. Kemudian kita akan login. Kita login dengan nama user yang tadi telah kita buat. Di sini saya menggunakan nama Sisna Febrina dengan kata sandi yang tadi telah kita buat, yaitu 12345. Oke. Kemudian kita login, masuk. Nah, beginilah tampilan awal dari WordPress setelah kita berhasil menginstal dan juga melakukan loginnya. Kemudian di sini kita akan menginstal terlebih dahulu Panglinks-nya, di mana kita akan menambahkan Panglinks yang baru. Di sini ada klik tambah baru, kemudian kita cari Panglinks Elementor. Kita tunggu prosesnya. Di sini ada pembuatan website Elementor. Di sini kita install sekarang. Kita tunggu proses pemasangannya hingga selesai. Nah, ketika telah selesai kita aktifkan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita edit. Dan beginilah tampilan dari Elementor. Kemudian kita akan membuat laman. Di sini kita pilih klik tambah baru. Setelah itu kita akan memasukkan jenis nama laman. Di sini saya tulis homepage. Setelah itu di sini kita bisa mengeditnya dengan Elementor. Kemudian kita akan masuk untuk membuat template terlebih dahulu. Di sini kita pilih jenis yang akan kita buat adalah header terlebih dahulu, terus kita akan mengklik buat template. Di sini kita pilih struktur headernya. Kini kita akan mengaturnya. Di sini kita pilih lebar penuh, di mana headernya akan memenuhi layar. Di sini kita akan menginput gambar, kita unggah. Saya sudah pernah mengunggah gambarnya. Kemudian kita atur besar dan kecilnya. Setelah itu kita tambahkan tajuk ataupun judul di website ini. Di sini saya akan menulis selamat datang di website Kelurahan Benteng Raya, Kota Palopo. Dan untuk mengaturnya, di sini kita klik tulisannya, kemudian kita ke gaya, kemudian mengatur warnanya dan juga mengatur fontnya.
Setelah itu kita bisa mengatur jenis font dan juga mengatur ukuran dari tulisannya. Di sini saya mengatur ukurannya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, kemudian kita rata tengahkan. Di sini kita bisa mengganti background daripada background daripada header kita. Kita bisa mengubah background. Di sini kita input jenis latar, kita akan memasukkan gambar, silakan yang ini, kemudian sisipkan media. Di sini kita akan atur sebagai sampul. Maka header kita telah selesai. Kemudian kita publish dan enter site, kemudian site, kemudian kita tunggu prosesnya hingga dia sudah bisa untuk dilihat. Di sini setelah selesai kita akan membuat bagian submenunya. Di sini kita tambahkan struktural 1, kemudian kita pilih navigation menu, kemudian kita tarik dan tambahkan. Di sini kita belum bisa membuat navigation menu, maka kita akan membuat menu terlebih dahulu. Kita tambahkan seperti ini. Setelah itu kita tunggu prosesnya. Kemudian setelah prosesnya telah ada, maka kita akan mencari tulisan, yaitu pilihan berupa menu. Di sini kemudian kita akan tambahkan menunya. Di sini kita klik pagar, kemudian tambahkan menu. Kita lakukan secara berulang sebanyak 4 kali atau sejumlah dengan menu yang akan kita tampilkan dalam website. Di sini saya akan mengubahnya menjadi home, mengubah namanya. Di sini pun saya akan mengubahnya menjadi visi misi. Setelah itu di sini pun juga saya akan mengubahnya menjadi berita, dan di bagian terakhir saya akan mengubahnya menjadi galeri. Kemudian kita buat menu. Mohon maaf, di sini ada home page, ini bisa kita hapus. Kemudian setelah kita hapus, kita simpan menu. Setelah kita simpan menu, maka kita kembali ke tampilan editor yang tadi. Setelah itu kita masih menginput nav menu yang tadi. Nah, maka akan muncul secara otomatis seperti ini. Kemudian kita layar penuhkan. Di sini kita bisa mengatur paddingnya, ukurannya, jaraknya. Kemudian setelah semuanya selesai teratur, kemudian kita bisa mengubah dari tampilan submenu ini. Sini kita akan rata tengahkan dengan jarak sesuai dengan keinginan kita. Saya akan rata tengahkan dengan jarak yang lumayan jauh. Kita akan mengubah warna latarnya. Sini kita pilih warna. Setelah kita pilih warna, kita atur terlebih dahulu sesuai dengan keinginan kita. Oke, setelah selesai, di sini saya akan menambahkan garis dan juga pembatas dari submenu ini. Setelah semuanya telah selesai, maka beginilah tampilan dari submenu yang telah kita buat. Atau pilihan menu. Setelah itu beginilah tampilannya. Setelah semuanya selesai, maka kita akan menambahkan bagian yang lain, yaitu bagian bawah. Kemudian kita tambah lebar penuh. Di sini kita akan membuat tampilan home terlebih dahulu. Di sini kita pilih media sentral, di mana media ini kita bisa tambahkan beberapa gambar. Di sini kita akan mengunggah beberapa gambar. Pilih berkas, kemudian kita pilih gambar yang akan kita unggah. Sini kita pilih gambar-gambar apa saja, kemudian kita klik open. Setelah itu kita klik pilih dan kemudian sisipkan media. Nah, di sini kita bisa atur tampilannya, jenis dan juga jumlah gambar yang akan tampil, panjang dan lebarnya kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita. Setelah itu
Setelah kita merasa cocok, maka kita akan menambahkan fitur di sebelahnya. Adapun fitur yang akan ditambahkan adalah judul. Di sini saya akan menulis selamat datang di website kelurahan, di website Benteng Raya Kota Palopo. Di sini kita atur warnanya menjadi warna hitam. Kemudian kita atur jenis penulisannya. Setelah itu kita atur ukurannya. Nah, kemudian kita akan atur posisinya. Di sini kita bisa mengubahnya menjadi absolut, di mana kita bisa menggeser tulisan sesuai dengan keinginan kita. Setelah selesai, di sini juga saya akan menambahkan paragraf. Sini saya akan menambahkan beberapa kata-kata berupa layanan kantor mulai dari hari Senin sampai Kamis pada pukul 8 sampai 16 dan hari Jumat pada pukul 8 sampai 14, hari Sabtu dan Minggu libur. Maka di sini kita akan atur warna tulisannya. Setelah diatur jenis fontnya, kemudian kita akan klik absolut, di mana kita bisa mengatur posisinya. Kemudian rata tulisan paragrafnya kita kasih rata tengah. Setelah itu, untuk bagian tampilan home ini kita akan mengubah latarnya. Gambar latarnya kita sesuaikan dengan bagian atau header website. Setelah selesai, kita akan masuk ke dalam bagian berikutnya. Oh ya, di sini kita tuliskan nama ID CSS-nya menjadi home. Kemudian kita tambah struktur lagi. Di sini kita akan membuat tampilan visi misi. Di sini kita tarik ke bawah, kita tambah struktur satu lagi, dan kita akan masukkan tajuk atau judul. Di sini kita tambahkan visi misi. Setelah kita tambahkan visi misi, kemudian kita ubah fontnya. Kita mengubah dan mengaturnya sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Di sini saya mengubah beberapa font. Setelah kita ubah fontnya, maka kita akan membuat latar belakang background dari background dari menu ini. Nah, setelah mendapatkan warna yang cocok, maka kita akan membuat lagi tampilan dari menu visi misi ini. Maka kita akan menginput gambar. Sini saya sudah pernah mendownload gambar. Di sini kita akan mengunggahnya. Setelah kita mengunggah gambarnya, maka kita akan menambahkan konten di sebelahnya berupa tajuk, kemudian paragraf atau teks. Kemudian kita tambahkan judul lagi di bagian bawah dari teks, kemudian kita tambahkan teks lagi. Di sini kita akan mengubah ratanya dan juga warnanya. Di sini kita edit teksnya terlebih dahulu. Ini kita ganti menjadi visi. Di sini pun kita menjadi misi. Kemudian untuk tampilan isi dari teks ini saya telah mengkopinya. Di sini saya copy, kemudian saya paste. Kemudian di bagian misi pun sama, saya sudah mengkopinya, maka kita akan input masuk ke dalam paragraf yang ada di website. Kemudian kita atur rata kiri kanannya paragraf. Setelah selesai kita atur, maka kita akan memperbaiki isi dari paragraf. Kita perbaiki poin-poinnya terlebih dahulu. Setelah poinnya telah selesai, maka kita akan mengubah warna background dari tampilan menu visi misi ini. Kemudian kita akan membuat hal yang sama, yaitu menambahkan judul di bagian berita. Di sini saya akan menambahkan judul dan mengubahnya menjadi berita. Kemudian saya akan mengubah warna teksnya dan juga mengubah font dari jenis tulisannya. Setelah kita akan mengubah font dari jenis tulisannya. Setelah selesai, kita akan ubah backgroundnya. Di
Di sini kita pilih warna yang sesuai dengan yang ada di sebelumnya. Kita sesuaikan dulu warnanya. Ketika dirasa sudah sesuai, maka kita akan membuat menu berita. Di sini saya perbaiki dulu warna backgroundnya dari visi misi, kemudian kita akan membuat background dari berita. Kita pilih kontak gambar. Di sini kita tambahkan 3 macam sini kontak gambar, kita tarik kontak gambar, tarik. Oke. Setelah itu kita pilih gambar. Kemudian untuk menginput masuk dari gambar-gambar ini, kita bisa mengklik tajuk, kemudian kita mengimport gambar yang kita inginkan. Di sini kita pilih berkas untuk mengimport masuk gambar ke dalam website. Di sini saya telah menyediakan gambar. Di sini ada beberapa, saya pilih beberapa gambar untuk dimasukkan ke dalam media. Setelah itu beginilah tampilannya setelah kita edit. Mohon maaf saya percepat karena tadi ada kesalahan. Setelah itu di sini setelah kita input semua masuk, kita akan menambahkan teks. Setelah semua ditambahkan, kita akan mengatur gaya tulisannya, ukuran fontnya, dan juga jenis fontnya. Setelah selesai, kita akan masuk ke bagian menu terakhir, yaitu bagian galeri. Di sini kita tambahkan tajuk, kita ubah menjadi galeri. Kemudian kita ubah lebar kontennya menjadi full konten. Kemudian warnanya kita ubah, jenis fontnya pun kita ubah. Setelah kita ubah latar belakangnya, warna latar belakangnya. Setelah kita ubah, kita tambahkan struktur lagi. Kita tarik strukturnya ke bawah. Setelah itu kita atur sesuai dengan pengaturan yang tadi, lebar konten kita gunakan layar penuh. Setelah itu kita pilih setting galleries, dimana kita bisa menginput beberapa gambar. Ya, di sini maka beginilah tampilan. Kita ulangi, kita input beberapa gambar yang ada di sini. Oke, sisipkan galeri. Maka beginilah tampilan dari galeri. Kemudian kita berikan nama di sini ID CSS galeri. Dan kita mengatur bagaimana tampilannya ketika kita membuka website ini. Di sini kita tulis berita, kemudian kita atur tampilannya seperti ini. Kemudian di visi misi juga kita atur tampilan masuknya, animasi saat masuk ketika dalam website ini. Oke, untuk tampilan home juga sama, kita atur. Kemudian kita terbitkan. Setelah kita terbitkan, kita tunggu tampilannya. Oh ya, untuk menggunakan memfungsikan tombol home ini, maka kita ubah di sini. Di sini kita masukkan nama ID CSS yang tadi. Di sini visi misi, berita, galeri. Oh, mohon maaf saya salah. Galeri. Di sini kemudian kita sisipkan menu. Setelah selesai, kita akan mengpublish kembali atau menerbitkan kembali web yang tadi telah kita edit. Kita tunggu prosesnya, kemudian kita akan mengarahkan kursor ke homepage, laman homepage. Di sini inilah tampilan dari website. Kita akan mengklik tombol home, visi misi. Oke, berjalan, maka akan ambil visi misi, tombol berita. Maka akan muncul seperti ini. Kemudian untuk tampilan galeri pun akan muncul seperti ini. Dan mungkin hanya ini sajalah yang bisa saya jelaskan.
untuk pembuatan websitenya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.